Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani dalam acara Panggung Belakang yang setiap minggu kami membicarakan tentang politik luar negeri Indonesia bersama dengan Pak PLE Priyatna. Selamat berjumpa kembali Pak. Selamat sore. Apa kabar Selamat Pak? sore, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, hari ini kita akan membicarakan tentang perkembangan terbaru di Suriah atau Syria, bahwa rezim Bashar al-Assad baru saja tumbang karena mendapatkan serangan dari tentara pemberontak. Tetapi bukan itu yang akan kita bicarakan, karena ada hal yang lebih besar yang kelihatannya memang harus menjadi topik diskusi kita hari ini, yaitu mengapa setelah rezim Assad tumbang tetapi pada saat yang bersamaan serangan membabi buta Israel masih terjadi di Suriah. Bagaimana tanggapannya Pak Priyatna? Ya, terima kasih. Selamat sore. Jadi saya melihat yang mirip ya. Israel ini memanfaatkan momentum, ya, momentum politik, momentum keadaan yang belum pasti kemarin itu, yang dikatakan sebagian itu kekosongan kekuasaan, padahal ada mantan Perdana Menteri yang lalu masih ada, dan dia berbagi dengan caretaker Perdana Menteri yang baru ini, Basir ya, yang baru ini. Sementara angle perhatian orang itu sekarang kan hanya kepada kelompok-kelompok di dalam negeri yang masih belum ketemu ujungnya. Muhammad Jolani sebagai penguasa lapangan, istilah pemberontak itu juga menarik buat saya gitu ya. Bagaimana orang nomor 2 ex Al-Qaeda ini, Al-Nusra, orang nomor 2 itu second man di Al-Qaeda ini bisa memenangkan front perjuangan di bawah, bisa menjatuhkan sekaligus kekuatan faksi-faksi yang 4 kelompok yang saling bertikai, dan dia bisa masuk ke dalam itu dengan bendera satu kekuatan dari pemberontak yang bisa menumbangkan rejim yang dikatakan rejim yang tiran lah. Pada waktu ini Assad itu dianggap tiran. Dengan sekarang kita melihat di hari-hari ini, setelah kita memperlihatkan kondisi di lapangan, bagaimana euforia terjadi karena orang merasa terbebas, merasa lepas dari tiran yang ada. Kita disuguhkan juga laporan pandangan mata mengenai betapa kejamnya penjara Sahnajat itu di situ. Kemudian juga kita diperlihatkan bagaimana Israel merambah masuk kembali sedemikian kuat, sampai laporan terakhir saya dengar itu semalam tidak hanya 450 tapi sudah hampir 500 serangan Israel ke Suriah. Iya, teritori Suriah. Jadi invasi baru yang dilakukan di saat momentum konsolidasi politik dalam negeri di Suriah. Begitu juga keadaan yang masih belum menentu. Jadi kita diberi gambar ya, diberi potret mengenai keadaan lokal yang demikian itu, di mana kita tidak melihat satu yang mungkin disembunyikan oleh pihak Barat adalah serangan Israel. Serangan Israel di semua tempat itu yang sampai hampir 500 aksi militer yang dilakukan, dari serangan udara, dari serangan rudal, dari serangan pesawat bom-bom yang dia lakukan itu. Ada beberapa fasilitas besar yang sudah rusak, fasilitas di
pelabuhan yang diperlihatkan bekas Rusia yang sudah mulai hancur, lapangan udara yang mulai hancur. Jadi banyak fasilitas militer atau semi militer, bahkan laboratorium kimia yang dibom, yang terdengar tentunya ada konsekuensinya kalau itu dibom sampai warga di sana tidak bisa keluar dong. Takut menghirup udaranya, takut menghadapi ekses dari bahan kimia yang ada, yang publik juga tidak tahu persis apa. Namun dari langkah yang menurut saya agak mengkhawatirkan, sebagian laporan dari jurnalis yang ada di Damaskus itu, tank-tank Israel itu masuk sudah mendekati kilometer 20 masuk Damaskus. Ini sudah hal yang serius menurut saya gitu. Jadi sekaligus concern berat dunia. Dan saya juga membaca bahwa sampai hari kemarin itu Perdana Menteri yang baru sudah menyurati PBB, menyurati Sekjen PBB, dan menyurati Ketua Dewan Keamanan mengenai kasus invasi Israel ke wilayah Suriah ini yang sedemikian intens dan sedemikian dalam gitu. Yang sebetulnya hal itu tidak boleh dilakukan. Ada paling tidak sudah 4 resolusi Dewan Keamanan bicara khusus mengenai Suriah dan Israel. Dari tahun 67, tahun 73, tahun 74, tahun 81. Dari 297 resolusi itu sampai resolusi terakhir mengatakan bahwa terlarang Israel itu memasuki wilayah teritori Suriah dengan cara yang tidak benar, dan harus mengembalikan juga dataran tinggi Golan yang dia duduki selama ini. Nah, ini yang menjadi krusial, Pak. Jadi ada titik yang harus ditegaskan bahwa apapun alasan Israel, sebagaimana yang saya dengar di banyak pengamat ya, di YouTube, di televisi ini, bahwa ini ada langkah-langkah Israel memanfaatkan momentum di balik euforia masyarakat yang sementara stabilitas sedang dibangun, tapi Israel masuk ke situ untuk menjadi penumpang gelap nih. Jadi free rider yang masuk ke wilayah Suriah dengan maksud yang lain. Dia maksud yang lain karena di sini ada 4 faksi yang sedang mengkonsolidasi diri. Faksi yang pro Amerika dengan kelompok Kurdinya, dan faksi yang bekas dari kelompok Al-Jalani yang. Jadi salah satu tantangan yang paling berat bagi pejuang pemberontak ini yang bisa menjatuhkan saat ini adalah trusted. Dia dipercaya betul tidak, baik oleh warga Suriah maupun pihak luar negeri. Bagaimanapun juga semua tahu sekian itu ada track recordnya bahwa Jalani ini, Muhammad Jalani ini, Abu Muhammad Jalani ini adalah mantan pimpinan tinggi faksi dari ISIS. Orang nomor 2 malah bahkan. Nah, ini kan tentunya bisa sekarang ini. Apakah ini bisa diterima oleh pihak Barat? Orang yang masih berstatus teroris ini, kepalanya dia dihargai $10 juta oleh pihak Barat, dan sekarang menjadi pahlawan, membebaskan Suriah dari Assad. Dia bisa menumbangkan rezim yang dibenci oleh Barat. Berapa lama ini dipercaya? Bagaimana pergulatan ini? Apakah
Barat akan mencabut status terorisnya dia dengan memberi ruang yang lebih banyak kepada dia, dengan kepercayaan lebih banyak dia untuk membangun, mengawal lah, katakanlah mengawal pemerintah baru ini. Sementara tekanan Israel kepada Suriah tidak kurang-kurang ini. Israel kembali menekan dengan cara tadi, pertama adalah gempuran yang di momentum seperti ini, konsolidasi dalam negeri yang belum berjalan baik, keadaan ekonomi Suriah yang semakin belum menentu juga, sementara kabar lain Assad sudah ada di Rusia, ada di Moskow dengan membawa uang cash yang banyak, termasuk juga emas, termasuk juga depositonya berupa benda-benda berharga, perhiasan yang mahal, juga termasuk surat-surat berharga di situ. Sementara keadaan di dalam negeri adalah keadaan yang sulit. Keadaan sulit ini berapa lama secara nasional konsolidasi ini mampu ditegakkan oleh siapapun yang memimpin tadi? Berapa banyak kemampuan Abu Jelani ini bersinergi dengan Basir yang baru, Perdana Menteri yang baru, untuk membangun kekuatan yang baru, Suriah yang baru. Nah, ini menarik gitu loh, karena menariknya tidak hanya itu, kita melihat aspek-aspek lain. Sebelum jatuhnya Assad itu kelihatan sekali bagaimana Israel ini sejak awal sudah mendesain Suriah ini menjadi bagian dari front line yang mungkin sekarang bertambah, nanti ada Houthi ya, ada Yaman, itu menjadi bagian dari ini. Udah front keempatnya dari Gaza, dari tepi barat, dari Libanon, sekarang masuk Rusia, masuk Suriah, Syria, dan kemungkinan nanti masuk Houthi. Itu yang Houthi, yang Yaman yang akan digempur. Nah, ini kan sebuah peta baru yang ingin dilahirkan, peta destabilisasi yang terjadi untuk yang menguntungkan Israel. Pihak Amerika tidak mengutuk Israel melakukan serangan ke Suriah, sementara pemerintah baru Suriah jelas-jelas menentang itu dan memberi surat kepada Sekjen PBB dan Ketua Dewan Keamanan. Ini kembali lagi, ini adalah bagaimana sosok Israel di Timur Tengah, tingkah laku, tingkah pola Israel dengan cara yang licik, dengan cara yang selalu mengambil keuntungan di tengah kemelut yang terjadi. Nah, ini seperti itu. Jadi Golan ini akan menjadi kartu truf. Dataran tinggi Golan ini akan diserahkan, akan dikembalikan katanya, bila mana Suriah ini bisa melepaskan dari pengaruh Iran dan Hizbullah. Jadi ada kartu truf di situ yang ingin dimainkan, Golan dengan Iran, Golan dengan Hizbullah, gitu loh. Jadi ini berlangsung sudah lama ini, Pak. Dari zaman sebelum 2011, di mana di situ ada saksi ya. Ini yang menarik karena di forum ini kita bicara seorang diplomat, Frederick Hoff, ya, utusan dari George Michel, itu utusan khusus untuk Timur Tengah, untuk Suriah deh, dari Amerika itu, yang diberi Frederick Hoff ini diberi kesempatan untuk melobi bagaimana Israel Syria ini bisa diakurkan. Jadi itu sudah ada panggung belakangnya, ada backdoor diplomasi, ada diplomasi pintu belakang yang dilakukan untuk mencari solusi bagaimana konflik Suriah dan Israel ini bisa ditengahi gitu. Nah, hal itu berlangsung terus gitu. Israel juga tidak membiarkan keadaan.
bahkan yang tadi di sebagian tentara-tentara aktivis ekstrim yang pro Abu Jailani ini bahkan dibina Israel dan diberi gaji. Saya mencatat ada beberapa gajinya tuh antara 50 sampai 75 dolar per orang untuk sekian banyak orang. Jadi tidak benar kalau Israel itu tidak melakukan deal-deal terselubung di belakang itu dengan Suriah. Nah, sekarang juga ada kabar baru bahwa Assad sendiri sebelum dia tumbang beberapa kali sudah melakukan deal dengan secara rahasia dengan pihak Israel untuk agar kondisi posisi kedudukannya tidak terganggu, tapi permohonan dia kepada Israel agar Suriah bisa lepas, ya bisa dikembalikanlah ke Suriah itu dataran tinggi Golan. Jadi itu yang menjadi taruhan karena itu menjadi buffer zone, zona penyangga itu yang 6 lebih kilometer ke sana kiri kanan itu yang seharusnya tidak boleh menjadi tempat ajang pertempuran gitu. Nah, ini persoalannya adalah Israel selalu menggunakan diktum teori bahwa dia terancam dengan Suriah, terancam dengan Iran, terancam dengan jalan dengan Hezbollah, dengan yang saling berkelindan itu di belakangnya. Gitu. Jadi kalau saya melihat angle-nya banyak sekali. Ada salah satu lain dari deal-deal selain dari ada Suriah dan Israel yang sudah melakukan backdoor diplomasi pintu belakang dari sejak 2011, dari 2012 sampai 2016. Tapi ada angle yang jarang diperhatikan, yang menarik ya menurut saya adalah status ibu negara. Jadi, Asma Assad ini. Asma Assad. Istrinya dari Assad ini. Gitu. Jadi ini menarik karena apa? Asma ini istri dari Assad ini dengan 3 orang anak ini adalah warga negara Inggris. Betul. Berpaspor Inggris, warga negara Inggris, punya rumah di Inggris, sekolah di Inggris, di sekolah yang terbaik di Queen's College itu, dan tinggal di kawasan mewah di London Barat, di daerah komunitas Suriah yang katanya sekarang ini ditinggalkan gitu. Bapaknya Ibu Asma ini seorang dokter jantung terkenal, dan juga ibunya adalah salah satu diplomat Suriah yang waktu itu mendapatkan kehormatan bisa menempati ya pos yang baik. Jadi Ibu Asma ini dari keluarga terhormat nih, keluarga berpendidikan tinggi. Betul. Yang sebetulnya secara khusus dia bisa leluasa dong, dia warga negara Inggris juga masih. Paspornya masih Inggris. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Apakah dunia akan melarang dia kembali ke Inggris dengan orang yang berpaspor ini hanya karena suaminya bermasalah? Sekarang ini Bashar Assad ini sedang diuber ya. Apakah pengadilan nanti Perancis kayaknya sudah menggugat dia, ada pengadilan khusus yang menggugat mengenai Bashar ini. Apakah kedudukan nanti suaka politik yang diberikan oleh Rusia itu berpengaruh terhadap semua? Jadi koran-koran Inggris itu Daily Mail, ada The Telegraph itu sudah meledek bahwa Ibu Asma ini akan menjadi buangan internasional gitu loh, yang tidak akan bisa keluar dari Moskow. Kasihan juga gitu Pak, korban dari menikah dengan seorang kepala negara yang seperti itu. Bagaimana
waktu di Asia kita lihat ada Marcos, istrinya juga menjadi pesakitan yang sampai selesai dia mendapatkan beban itu. Nah ini nanti yang mungkin akan menarik, bagaimana stabilitas itu terjadi di Suriah, instabilitasnya apa, dan bagaimana status istrinya. Ini menarik, persoalan ini yang jarang diperhatikan orang. Ini ada kasus yang menarik, selain dari Golan sebagai kartu truf dan Iran sebagai kartu trufnya itu, juga ada masalah Gaza dan Palestina ini. Jadi Israel ini kembali tahun April 2024 ini ya, 2024 ini, bahkan secara terang-terangan melalui jalur pintu belakang tadi mengancam Assad. Kalau Anda benar-benar memberi ruang bagi perjuangan Hamas, perjuangan Palestina, Israel tidak ragu untuk menumbangkan Assad. Jadi jangan dipikir Israel itu diam saja gitu. Jadi ini selalu di momentum-momentum yang menciptakan semua perangkat terbuka, rahasia ataupun tertutup, itu dilakukan semuanya. Ini menjadi bargaining position. Nah disitulah diplomasi dilakukan ya. Backdoor diplomasi pintu belakang ini banyak sekali untuk urusan dengan Suriah dengan Israel ini. Begitu juga dengan Suriah dengan Iran, Suriah dengan Rusia. Itu banyak sekali yang dilakukan praktis ya, tidak terekspos, tidak terliput secara baik karena memang dilakukan secara sembunyi. Nah itulah bagian dari proses diplomasi yang terjadi. Masyarakat hanya kadang-kadang terkejut ketika sudah terjadi gitu. Kenapa terlihat Assad ini kan menjaga jarak dengan Palestina, Suriah ini menjaga jarak dengan perjuangan Gaza ini, karena takut itu, takut ancaman itu ternyata benar-benar dia tersandera dengan itu. Ibaratnya sprindiknya untuk si Assad ini sudah dipegang oleh Israel. Bila kamu terus turut melakukan perjuangan pembebasan Palestina, kami tumbangkan betul. Dan sebetulnya itu yang menjadi concern juga. Yang menarik kedua Pak, dari kondisi ini bagaimana posisi Rusia dan Iran kan? Iya, betul. Kan seolah-olah di ujung-ujungnya ini Assad ini dilepas. Betul. Sehingga bagaimana mungkin Suriah itu yang sudah lemah ditambah oleh Iran yang sedang sibuk dengan Hezbollah, dengan Lebanon itu untuk memerangi Israel. Begitu juga Rusia yang sedang sibuk dengan Ukraina dan perang yang lain, justru memperlemah Suriah dan memberi angin kelompok-kelompok yang tidak terduga secara politik pada waktu itu bisa begitu cepat menguasai. Betul. Bayangkan dalam waktu 11-12 hari Abu Jalani ini dan kelompoknya mampu menguasai 250 kota, termasuk masuk ke Damaskus dan Aleppo yang besar. Nah, agak sedikit menyimpang dari topik sebetulnya, tapi ini menarik sekali. Nah, Amerika sebetulnya merasa bahwa dia tidak terlibat sebetulnya di dalam penjatuhan si Assad, meskipun sebetulnya Assad dianggap musuh, tetapi dia merasa tidak terlibat. Gimana Pak? Betul nggak itu? Bisa kita percaya nggak Amerika? Itu karena kan si Jalani ini juga kan sebetulnya orang nomor 2 Al-Qaeda gitu. Jadi gimana, Pak? Posisi Amerika menurut saya di sini adalah posisi yang tidak mungkin tidak mengetahui keadaan itu. Pintu Amerika di situ kan Israel. Betul. Ada kerjasama Mossad dengan CIA, ada kerjasama pejabat-pejabat Amerika dengan
Israel untuk menjaga keamanan wilayah ya, untuk kepentingannya Israel itu sudah tidak usah diragukan gitu. Cuman yang sekarang bagaimana keterbukaan konsolidasi di antara mereka berdua kan, AS dengan Israel ini bagaimana? Kalau AS dengan Iran kan sudah jelas, Iran dengan Israel sudah jelas, Iran dengan Amerika sudah jelas, jadi udah pasti di situ ada gitu. Begitu juga dengan Suriah, masih ada di situ tentara Amerika di salah satu kotanya itu ada 900-an tentara Amerika yang stasioner yang membantu kelompok yang pro Kurdi, pembebasan Kurdi itu. Jadi PR-nya ini masih banyak ini. Kalau konsolidasinya tetap, apakah warga Kurdi ini akan diberikan angin yang lebih besar untuk bisa benar-benar memerdekakan diri itu? Nah, apakah sampai segitu? Ataukah hanya sekedar menjadi kekuatan boneka yang dipergunakan oleh kelompok ini semua untuk memerangi Iran, untuk memerangi Rusia? Jadi banyak yang kita lihat ya, percabangan persoalannya ini menjadi semakin rumit ke depannya. Jadi kira-kira apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Ya. Ini kira-kira untuk paling tidak ya, itu kita bisa memberikan kontribusi untuk perdamaian dunia. Betul. Misalnya apa yang terjadi sekarang di Suriah dan segala macam. Secara geografis memang kita jauh ya dengan Suriah, tetapi mungkin ada alternatif Pak, mungkin bisa dibicarakan. Jadi selintas agaknya klise ya, kayak klise gitu, tapi semua memang kita melalui ya komunikasi kita, suara kita disalurkan lewat badan-badan dunia, lembaga PBB, forum OKI, ya kan, yang ingin sebetulnya suara kita itu sampai kepada mereka. Tapi apakah ini sekarang ini cukup? Sekarang ini cukup atau enggak kan nggak tahu lagi kita. Saya rasa gaya diplomasi yang kita hanya menyandarkan pada badan-badan PBB, pada lembaga internasional OKI tidak cukup lagi. Kita harus berani melakukan lompatan ke depannya. Menteri Luar Negeri, Presiden RI, coba buat di Mars gitu, lompatan berjalan bersama dengan ASEAN misalnya, ke PBB dengan ASEAN, ya satu suara gitu kan bisa. Ini belum pernah dicoba, belum pernah dicoba gitu. Dan semoga ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang utopis gitu loh. Meskipun misalnya di ASEAN kan kita juga heterogen juga. Agenda kita beda-beda. Betul. Misalnya sama Malaysia, sama Singapura, Vietnam, apalagi negara-negara yang beragama Buddha. Ini harus diakui itu latar belakang keagamaan itu juga akan menentukan standing kita secara politik maupun ekonomi di dalam diplomasi, kira-kira gitu Pak. Nah ini ada yang menarik saya tambahkan ya. Pak. Contohnya adalah kemarin nih sidang Majelis Umum untuk mengeluarkan tanggal 4 Desember nih, 4 Desember 24 kemarin, mengeluarkan penarikan resolusi tentang penarikan Israel dari dataran tinggi Golan. Nah, voting yang dilakukan ini 94 negara mengatakan yes, setuju untuk segera dilakukan. 64 negara abstain. 8 negara mengatakan tidak, seperti biasalah. Pasti yang mengatakan tidak itu Amerika, Israel, ada Argentina, ada yang lain yang bisa kita cari. Namun yang menarik ini menurut saya dari sisi domestik, kok dari negara-negara yang mengusulkan diadakannya resolusi mengenai penarikan Israel dari Golan ini, kok Indonesia kelihatannya nggak ada gitu. Ya, jadi kita memang ini yang menurut saya menjadi pertanyaan. Israel, postur kita
Bagaimana dalam penarikan tuntutan resolusi, membuat resolusi agar Israel pergi menarik diri dari Golan itu, kok kita nggak ikut? Ada Bolivia, ada Kuba, ada Korea Utara, ada Mesir, ada Irak, ada Jordan, ada Lebanon, ada Oman, ada Qatar, ada Saudi, Afsal, Tunis, bahkan Venezuela. Kok kita nggak ada menjadi negara utama yang mengusulkan itu? Coba tolong dijawab ini. Baik, ini PR untuk pemerintah kita ya, bahwa kita ini memang mempunyai paling tidaklah ada kesamaan sebetulnya ya, kesamaan agama, sedikit budaya dan sebagainya, sebetulnya yang bisa alasan untuk kita memberikan pembelaan kepada Palestina, Suriah dan seterusnya. Ya, bayangkan Pak, ada Bolivia, ada Kuba, ada Venezuela yang mayoritas non-Muslim. Mereka Katolik lah. Kok bisa justru mengusurkan? Kok kita miss di sini? Baik, saya nggak dengar. Ya, makasih. Terima kasih banyak Pak Priyatna atas diskusinya hari ini. Jadi kita akan lanjutkan pekan depan Pak dengan topik yang sesuai dengan perkembangan tentu saja ya. Jadi pemirsa, terima kasih atas perhatiannya dalam acara Panggung Belakang. Kita akan bertemu kembali pekan depan di acara yang sama. Terima kasih Pak Priyatna atas kehadirannya di studio. Selamat sore. Terima kasih. KBA News. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.